Shalom semuanya, kembali berjumpa dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk terus belajar akan firman Tuhan. Kita sudah tiba di Ibrani pasal yang ke-10. Dan kalau kita belajar tentang Ibrani pasal yang ke-10 di bagian perikop ketekunan, maka Anda akan merasa orang yang paling beruntung di dunia. Saya akan merasa orang yang paling beruntung di dunia. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pengantara agung, sebagai imam besar bagi kita. Saya tidak bisa membayangkan seandainya kita tidak mengenal Tuhan Yesus, seandainya Yesus tidak menangkap kita, menjadikan kita anak-anaknya, diperdamaikan dengan Allah, mungkin hidup kita tidak seperti sekarang ini. Mungkin Anda dan saya masih merasa dalam kehampaan dalam hidup. Hidup merasa tidak berguna, hidup merasa tidak berarti. Ada kekosongan yang tidak terisi. Namun puji Tuhan, saudara dan saya mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatnya apa? Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dulu orang-orang Israel kalau mau masuk ke tempat kudus selalu ada perasaan takut, ada perasaan khawatir. Bagaimana kalau mereka ada dosa? Dan sebab kalau ada dosa itu bahaya sekali, mereka bisa mati seketika. Khususnya imam besar yang sedang bertugas, dia harus memastikan benar bahwa hatinya sudah suci. Dan ketika didapati dosa, bisa saja mati di tempat kudus itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa karena ia telah membuka jalan yang baru, bahwa kita sekarang menemukan jalan itu. Sementara orang di dunia masih mencari jalan ke sana kemari, masih dihantui rasa gelisah, perasaan kosong, perasaan hampa, kita sudah menemukan jalan itu. Dan berikutnya, kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan oleh dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini menunjukkan bahwa hidup kita yang lama sudah ditinggalkan. Sekarang hidup kita adalah hidup yang baru. Kita sudah dibersihkan dari dosa-dosa lama kita. Saudara dan saya adalah orang yang paling beruntung di dunia. Harusnya kita bersyukur, sangat bersyukur untuk semuanya ini. Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kalau dosa kita sudah dibersihkan, apakah kita akan kembali lagi melakukan dosa? Kalau kita sudah ditahirkan, sudah diperdamaikan, sudah menemukan jalan kebenaran itu, apakah kita akan mencari jalan lain? Apakah kita akan kembali ke hidup lama kita? Bukankah benar ada anjing yang kembali kepada muntahannya dan babi yang kembali kepada kubangannya? Di dalam ayat yang ke-26, penulis Ibrani mengingatkan dengan tegas, kalau kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, sudah menemukan jalan keselamatan, sudah memiliki kehidupan yang berarti, tetapi kita sengaja berbuat dosa lagi, sengaja mangkir dari kehendak Tuhan, sengaja mencari jalan yang lain, maka ayat yang ke-26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kalau kita sengaja menolak Kristus sebagai anak domba Allah, kita meremehkan kasih karunia Allah, kita menyia-nyiakan iman kita, kita berpaling kepada dunia, tinggalkan iman kita hanya demi jabatan, hanya demi kekayaan, hanya demi uang. Lalu kita pikir, nggak apa-apa, yang penting besok sebelum saya mati, saya akan kembali lagi kepada Tuhan, saya akan bertobat. Ini namanya sengaja berbuat dosa. Dan kalau sengaja berbuat dosa, hati-hati, tidak ada pengampunan. Ayat berikutnya dikatakan,
28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan atau 2-3 orang saksi. Penulis Ibrani mencoba membandingkan pada waktu ketetapan Taurat berlangsung bahwa kalau ada orang menolak hukum Musa, itu bisa dihukum mati tanpa belas kasihan. Ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kita sengaja berbuat dosa, sengaja menginjak-injak kasih karunia, meremehkannya, menganggap sepi, hukuman yang lebih berat menanti kita. Saya mengatakan bahwa bukan berarti kita tidak bisa melakukan kesalahan. Anda harus cermat menyorot ayat ini. Ayat ini tidak berbicara soal kelemahan kita secara manusia. Bukan berarti hari ini kita mendengar firman ini, nanti ketika Anda bekerja, Anda melakukan dosa, Anda melakukan kesalahan, langsung Anda merasa sudah tidak ada pengampunan lagi buat saya. Bukan itu. Yang dimaksud ayat ini adalah keputusan untuk meninggalkan Yesus. Keputusan untuk menolak Yesus karena dunia, karena keuntungan apapun. Hati-hati. Ketika kita menolak Yesus, kita malu mengakui Yesus sebagai Tuhan kita, maka dia pun akan malu mengakui kita sebagai anaknya. Jadi saudara-saudara, yang dimaksud di ayat ini bukanlah dosa atau kelemahan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita menginjak-injak atau menghina roh kasih karunia. Sudah mendapat kasih karunia keselamatan, tapi kita buang begitu saja. Kita kembali ke kubangan, kita kembali ke muntahan. Kalau itu yang terjadi, Anda melepaskan Yesus, tidak ada pengampunan lagi. Anda melepaskan Yesus, Anda tidak beroleh kasih karunia. Mungkin Anda masih bingung dan bertanya, Pak, bagaimana seandainya saya menjadi orang Kristen, lalu kemudian di tengah perjalanan saya melepaskan iman saya beralih keyakinan, apakah itu final bahwa saya pasti tidak ada kesempatan lagi? Bukankah ada juga orang ikut Yesus, mengenal Yesus, menerima Yesus, lalu kemudian di tengah perjalanan dia tinggalkan imannya, beralih kepada keyakinan yang lain, namun pada satu waktu dia kembali juga kepada imannya kepada Yesus. Bagaimana kalau seperti ini? Maka saya mengatakan, kalau Anda masih punya kesempatan untuk kembali kepada Tuhan Yesus, kembali pada kasih karunia Allah, maka berarti kasih karunia Allah itu masih diberikan kepada saudara. Ibarat anak yang hilang, bapamu masih menunggu engkau pulang. Tetapi dalam banyak kasus ada juga mereka yang sudah meninggalkan imannya, beralih kepada yang lain, tidak punya kesempatan untuk kembali lagi kepada Yesus. Sekalipun mungkin ada beberapa di antara mereka berpikir bahwa nanti saja saya akan kembali lagi kepada Tuhan. Tapi kadangkala sudah tidak ada waktu lagi. Sebab apa? Karena mereka sudah menghina roh kasih karunia. Saya rasa Anda bisa paham dengan penjelasan saya ini. Maka sekali Yesus, selamanya adalah Yesus. Jangan lepaskan Yesus. Tuhan memberkati.